Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu tentang alam semesta. Nah, di alam semesta ini nanti kita akan melanjutkan materi yang sudah kemarin kita pelajari sampai ke sistem alam semesta yang beragam. Nah, selanjutnya seperti apa nanti kita simak bersama-sama. Kemudian nanti ada sedikit tugas di Google Classroom, bisa kalian kerjakan. Gitu ya. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ya, bab 1 tentang alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Minggu lalu kita sudah sampai poin sistem alam semesta secara yang beragam gitu ya. Kemudian kita akan melanjutkan saat ini adalah awal terbentuknya alam semesta. Pada materi ini awal terbentuknya alam semesta akan kita pelajari dari sudut pandang Buddhis ya, bukan dari sudut pandang secara umum. Jadi semoga kalian bisa menyesuaikan diri. Mungkin sudah ada yang belajar secara terbentuknya awal alam semesta secara Big Bang dan lain sebagainya, tapi kita ini akan secara Buddhisme, jadi kita harus menyesuaikan diri juga. Oke, masuk ke keterangan pada saat bumi terbentuk kembali, makhluk-makhluk yang meninggal di alam Ambasara terlahir kembali ke bumi sebagai manusia. Nah, kuncinya di sini adalah alam Ambasara ya. Banyak saat itu makhluk-makhluk awal yang ke bumi adalah makhluk-makhluk dari alam Ambasara. Gitu ya. Kemudian pada awal terbentuknya bumi, pada saat itu tampak hanya ada air yang diselimuti kegelapan. Belum ada satelit-satelit bumi yang alami seperti bulan, bintang, dan lain sebagainya. Siang dan malam pun belum ada karena belum ada matahari. Dan jenis kelamin manusia saat itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Bahkan kita belum bisa menyebutkan itu makhluk manusia atau masih abstrak istilahnya ya. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk-makhluk saja. Jadi penjabaran di awal tadi terlahir sebagai manusia itu agak dipertanyakan karena di sini poin ini makhluk-makhluk saat itu masih disebut makhluk-makhluk, belum bisa disebut manusia dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian dari terbentuknya alam semesta ini atau terbentuknya bumi ini itu dari proses 1, proses 2, proses 3 itu bagaimana sih? Apakah manusia langsung turun ke bumi, bumi udah bentuk ada jalan dan lain sebagainya gitu ya. Kita pelajari bagian pertama. Cepat atau lambat, setelah waktu yang sangat lama, tanah dengan sarinya yang lezat muncul di atas permukaan air. Sama seperti bentuk-bentuk buih atau busa. Nah, ini sari-sari dari tanah. Waktu itu belum ada tanah padat saat itu, menurut penjelasan dari sistem agama Buddha ini ya. Kemudian, tanah ini memiliki warna, bau, rasa seperti mentega murni dengan kualitas terbaik dan sangat manis bagaikan madu murni. Jadi, awal permukaan bumi itu seperti makanan. Itu sebabnya makhluk-makhluk Abhasara itu mau turun ke bumi gitu ya. Karena tertarik oleh bau dan mungkin rasanya. Makhluk yang memiliki sifat serakah atau lola jatiko berusaha mencicipi dan makan sari tanah yang bagaikan madu dan dengan jarinya. Akibat dari perbuatannya timbul keinginan untuk memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah. Gumpalan-gumpalan sari tanah yang berbentuk buih tadi karena ada makhluk yang cukup serakah mungkin karena sangat ingin mencicipi itu apa rasanya dia memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah tersebut gitu. Dan cahaya-cahayanya karena faktor memecahkan itu kan belum ada alat pada masa itu mungkin ya dengan badan atau tubuhnya sendiri yang bercahaya gitu. Dengan karena digunakan untuk memecahkan gumpalan-gumpalan itu kemudian cahayanya yang ada dalam tubuhnya, tubuh makhluk Abhasara itu kemudian menghilang, mulai lenyap. Secara bersamaan, bulan dan matahari kebetulan mulai muncul. Karena ada matahari, maka siang dan malam mulai dapat dibedakan. Bulan, minggu, dan tahun serta musim muncul karena sudah ada rotasi matahari tadi karena ada matahari itu ya.
Kemudian makhluk-makhluk memakan sari tanah bagaikan madu murni dalam waktu yang lama sehingga penampilan mereka berbeda. Nah, ini kenapa tanahnya kelamaan sari-sari ini mulai menghilang karena dimakani oleh makhluk-makhluk abasara tadi. Nah, dari yang awalnya mungkin bentuk makhluknya adalah bercahaya dan cahaya, karena sering memakan itu, tanah itu, sari-sari tanah, maka unsur padat dalam dirinya mulai berkembang, gitu ya. Mulai penampilannya berubah. Ada yang rupawan dan ada yang buruk rupa. Nah, itu mungkin tergantung dari tadi keserakahan yang makan itu seperti apa gitu. Mungkin yang rupawan sedikit, makannya yang bersih-bersih atau tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, ini ada sifat yang mulai muncul yaitu makhluk yang rupawan menjadi sombong. Nah, itu mulai muncul sifat-sifat manusiawi itu ya. Kemudian bagian kedua. Di bagian kedua ini tanah yang lezat lenyap berganti tumbuh-tumbuhan dari tanah. Dari tanah yang memadat, yang tadinya buih-buih kemudian sudah habis, muncullah tumbuhan-tumbuhan yang cara tumbuhnya seperti jamur berjenis cendawan. Jamur juga memiliki warna, bau, dan rasa seperti mentega yang manis bagaikan madu murni. Jadi mungkin makhluk yang saat itu ada di bumi masih mengira itu adalah bagian dari sari-sari tanah tadi. Nah, karena rasa dan baunya masih sama, masih seperti madu dan mentega. Makhluk-makhluk memulai memakan jamur sehingga perbedaan penampilan mulai meningkat. Nah, jamur ini kan di dalamnya ada beberapa zat-zat itu. Kalau tadi tanah itu tentang zat elemen pada dalam tubuhnya berkembang. Nah, ini jamur mungkin ada elemen-elemen serat dan lain sebagainya mulai ada. Sifat sombong dan angkuh muncul pada penampilan yang buruk rupa sehingga jamur manis lenyap berganti tanaman merambat. Nah, kita lanjut ke bagian 3. Makhluk-makhluk mulai memakan tanaman merambat sehingga tubuhnya menjadi lebih padat lagi karena semakin berserat makanan yang dimakan tadi sari-sari tanah yang mungkin masih berbentuk buih, air dan lain sebagainya kemudian berpindah ke jamur dan saat ini berpindah ke tanaman yang merambat yang mungkin serat-seratnya itu lebih banyak. Kemudian menjadi semakin sombong karena itu tanaman merambat lenyap. Makhluk-makhluk berkumpul dan meratap menyesali tanaman merambat lenyap. Sudah kehabisan stok makanan nih kan. Nah, jadi mereka mungkin berkumpul dan menyesal. Kemudian ada bagian keempat, setelah tanaman merambat lenyap berganti tumbuhan padi. Yang kalau dalam bahasa Pali disebut sali. Yang masak di alam terbuka. Jadi padi ini sudah matang di alam terbuka. Sali tanpa dedak dan rekam, serta halus dan berbutiran bersih. Jadi awal munculnya padi di agama Buddha itu adalah dia berwarna putih. Nggak ada kulit padinya itu. Kulit halus, kulit dedak dan lain sebagainya itu tidak ada waktu itu. Makhluk-makhluk yang mempunyai pembawaan malas mulai mengumpulkan sali. Yang punya sifat-sifat karakter dari dalam dirinya itu malas, saat itu mereka mengumpulkan sali kemudian disimpan supaya untuk stok makanan jika mereka lapar nanti. Nah, padi yang telah dituai batangnya tidak tumbuh kembali sehingga terjadi masa menunggu. Tidak langsung tumbuh kembali tapi karena padi kalian tahu sendirilah, musim padi itu beberapa bulan kemudian baru bisa dipanen lagi. Nah, itu mulai muncul batang-batang padi yang tumbuh kembali, yang bukan awal ya, kalau yang awal tadi bersih dan lain sebagainya, yang tumbuh kedua kalinya, tumbuhnya serumpun, makhluk-makhluk mulai memakan padi disimpan, dedak mulai menutup butiran, jadi butiran putih tadi yang awalnya nggak ada kulit, mulai muncul kulitnya, karena udah dipanen sekali tadi ya. Makhluk-makhluk ini mulai memakan butiran padi, dan hal ini berlangsung selama waktu sangat lama, hingga perbedaan kat. Nah, ini faktor evolusi ini merupakan penjelasan evolusi dari makhluk abasara yang tadi cuma cahmi, bongkahan-bongkahan sari tanah, kemudian cahayanya mulai menghilang dan tanah itu jadi agak elemen pada dalam diri berkembang, kemudian makan jamur, makan tumbuhan dan makan padi gitu ya. Ada evolusi-evolusinya.
Kemudian bagi yang wanita tampak kewanitaannya dan laki-laki tampak kelaki-lakiannya. Ini maksudnya ke alat vital ya. Karena saling memperhatikan keadaan satu sama lain, maka timbullah nafsu indera. Karena sudah ada muncul perbedaan antara laki-laki dan wanita, kemudian mulai muncullah nafsu-nafsu indria. Dan sebagai akibat adanya nafsu indera tersebut, mereka melakukan hubungan seksual. Nah, ini secara awal terbentuknya bumi atau alam semesta ini secara agama Buddha, diawali dari alam abasara tadi. Nah, untuk kalian karena memang materi ini belum saya detailkan, silahkan nanti setelah melihat video ini bisa langsung komentar ya, beri komentar, kita diskusikan, bisa lewat WA group, bisa lewat Zoom. Kalau lewat Zoom mungkin lebih mudah nanti ya. Oke, materi ini saya cukupkan, kita lanjutkan ke tugas dan diskusi.